Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Rika Erni di acara SOS seputar obrolan santai. Kali ini narasumber SOS adalah Dr. Kisinger Puguh Pramana, spesialis anak. Selamat pagi Dr. Kis. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi Bu Rika dan selamat pagi Sobat SOS semuanya. Oke. Apa kabar Dr. Kis? Baik-baik. Iya, oke. Salam sehat ya Dok ya? Sehat-sehat juga Iya. semua untuk Sobat SOS. Iya, oke, thank you. Dr. Kis, hari ini kita mau ngambil tema yang agak-agak agak-agak unik ya. Agak-agak unik, agak-agak hepatitis akut berat dan misterius pada anak. Ya. Dari dari judulnya aja udah Misterius. misterius. Ada apa dengan misterius itu sendiri, Dok? Silahkan, Dok. Ya. Baik, memang sekarang sedang viral ya, sedang gencar-gencarnya orang pada ketakutan, juga media juga memberitakan juga banyak kasus hepatitis yang misterius. Katanya disebut misterius karena kita sampai sejauh ini belum tahu penyebabnya itu apa, penyebab pastinya. Dan kalau kita katakan hepatitis of unknown origin, jadi kita tidak tahu penyebabnya itu apa, tapi gejalanya mirip dengan kasus-kasus hepatitis. Nah, seperti itu. Dan pasti kalau ini virus ya, Dok ya? Virus ya penyebabnya ya, pasti sementara ini diduga karena virus. Karena virus. Tapi virus itu bukan yang termasuk A, B, C, D, E itu ya, Dok? Betul. Dikatakan unknown origin karena kita tidak tahu, karena beberapa kasus yang sudah diduga probable, kita katakan ya masih diduga, itu ternyata setelah dicek untuk penyebab hepatitis A, B, C, D, dan E ternyata semuanya negatif. Tetapi kasusnya menunjukkan gejala-gejala hepatitis akut, hepatitis virus akut seperti itu. Jadi kita belum tahu ini penyebabnya apa. Seperti itu. Tapi yang jelas kan bukan cuma di sini aja, Dok, bukan di Indonesia aja kan? Hampir beberapa negara kan ya? Betul. Kasus pertama memang dilaporkan dari Inggris Raya sana, kasus pertama kali. Kemudian beberapa negara juga melaporkan kok ada gejala yang sama di negaranya. Di Indonesia pun juga seperti itu. Ternyata kok menemui hal yang sama juga seperti itu. Jadi kita katakan ya akhirnya mewabah di seluruh dunia. Bukan mewabah ya, jadi akhirnya viral di mana-mana. Akhirnya ada penyakit misterius apalagi ini setelah. Dan diduga kan ya itu tadi namanya orang, dan sekarang masih kasus pandemi yang nggak tahu sudah endemi apa belum untuk COVID ini. Terus orang-orang menghubungkan ini kan kasusnya lebih pada anak ya, Dok ya. Memang kemarin saya baca itu memang ada yang sampai usia 16 tahun. Tapi betul. Kan lebih banyak ditemui pada usia-usia balita. Nah, kemudian karena maraknya vaksinasi COVID, nah itu kan dihubung-hubungkan akhirnya. Apa karena vaksinasi COVID, hepatitis misterius ini muncul, Dok? Kira-kira bagaimana? Sepertinya kalau saya membaca penelitian yang sudah ada ya, atau yang sudah kasus yang sudah dikonfirmasi, ternyata tidak ada hubungannya sebenarnya dengan vaksinasi COVID yang saat ini sedang dijalankan gitu. Jadi tidak ada masalah orang vaksinasi COVID, meskipun anak tidak masalah, malah harus vaksin COVID segera ketika memenuhi syarat untuk diimunisasi COVID tadi itu. Biasalah, kita kan selalu mengait-ngaitkan, oh berarti ini gitu loh, karena begitu boleh vaksinasi COVID anak, kok terus muncul kan begitu. Tapi sudah dibantah ya, Dok ya, dan itu bukan karena vaksinasi COVID ya. Iya. Oke. Terus hepatitis itu banyak. Tadi Dr. Kis menyebutkan ya A, B, C, D dan E. Itu mohon dijelaskan atau mungkin sedikit aja lah bedanya apa sih A, B, C, D dan E itu? Ya, baik. Jadi kita katakan dari hepatitis dulu ya. Dari hepatitis itu keradangan dari sel hati ya. Dari sel hepar itu penyebabnya banyak. Penyebabnya kita katakan bisa penyebab virus yang hepatotropik dan agen atau patogen yang non hepatotropik. Kita katakan hepatotropik itu seperti contohnya tadi virus hepatitis A, B, C, D dan E. Untuk sementara ini 5 ini yang sudah diketahui. Ya, masing-masing memang punya gejala dan tipe penularan yang berbeda-beda. Katakan hepatitis A itu penularannya lewat makanan.
fekal oral. Jadi apa yang dia makan yang terkontaminasi dapat menularkan hepatitis A tersebut. Jadi hepatitis itu kan ada keradangan pada sel hati atau sel hepar. Nah, itu penyebabnya bisa banyak, bervariasi, macam-macam ya. Ada patogen hepatotropik sama yang non hepatotropik. Hepatotropik maksudnya ya memang virus atau bakteri tersebut memang menyerangnya di liver atau di hati tadi itu. Contohnya adalah virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Kalau agen atau patogen yang non hepatotropik itu banyak. Ya, seperti adenovirus, ada yang lain-lainnya juga. Yang sekarang bedanya A, B, C, D, dan E tersebut itu berbeda-beda dari tipe virusnya itu sendiri, kemudian cara penularannya dan gejala-gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Kalau untuk hepatitis A itu penularannya melalui fekal oral atau lewat makanan yang terkontaminasi oleh virus hepatitis A yang dikonsumsi oleh anak sehat tadi. Dia dapat menyebabkan gejala-gejala hepatitis A. Gejalanya ya sama seperti yang sekarang sedang marak itu. Jadi ada gejala prodromal atau sebelum muncul gejala spesifik seperti misalnya demam, nafsu makan menurun, kemudian ada mual, muntah, ada diare juga, ada nyeri perut, kemudian muncul kuning pada yang paling gampang terlihat pada sklera mata atau yang pada putih-putihnya mata itu. Kemudian pada kulit juga terlihat kuning. Kemudian bisa kencingnya berwarna gelap seperti teh ya. Kemudian juga berak atau kotorannya juga berwarna pucat seperti dempul kalau orang bilang. Nah, seperti itu. Nah, kalau virus hepatitis B itu juga banyak juga di Indonesia. Itu penularannya bukan melalui fekal oral, tapi dia melalui parenteral atau melalui bisa melalui darah seperti itu. Kalau pada anak saat ini yang paling gampang terjadi itu melalui penularan dari ibu ke anak, ya melalui plasenta. Gejalanya pun juga bervariasi. Kalau hepatitis B itu biasanya tidak muncul di awal, namun nanti munculnya menjadi yang kronis itu tersebut yang baru bisa terdeteksi atau bisa terlihat. Kemudian virus hepatitis C, D, dan E juga hampir sama gejalanya seperti yang itu tadi, hepatitis A dan hepatitis B. Tapi lebih ke lebih yang fulminan atau lebih yang parah sekali. Itu hepatitis B, kronik gitu ya, C, berarti ya. D, dan E. Nah, hepatitis B tadi yang bisa menjadi kronik. Kalau hepatitis A tadi yang akut. Akut ya. Iya, soalnya di Pare itu pernah itu, Dokter Gis. Jadi di sini kan ada kampung Inggris ya. Pada saat itu memang banyak sekali kena hepatitis A. Ternyata memang ya seperti penjelasan Dokter Gis itu karena faktor makanan ya. Jadi mungkin personal hygiene-nya yang kurang atau nggak tahu karena memang yang namanya warung, depot atau apa kan juga mungkin kurang ya, Dok ya. Ya, betul. Jadi memang gitu. Jadi kalau hepatitis A spesifiknya memang tadi penularannya lewat makanan. Jadi ketika ada satu makanan yang terkontaminasi dikonsumsi oleh banyak orang, seketika itu ya orang-orang tersebut pasti akan rentan terkena sakit hepatitis A tadi. Memang betul itu paling sering menyerang di satu kelompok biasanya. Entah di sekolahan, di pesantren, di komunitas-komunitas tertentu seperti itu. Tapi kalau hepatitis A itu tanpa diobatin, itu bisa sembuh sendiri, Dok? Bisa Sebenarnya, sembuh maksudnya? Ya, yang namanya virus itu kan self-limiting disease. Ya, kita cuma mengobati gejala-gejalanya saja. Untuk virus hepatitis A ini sendiri sebenarnya tidak ada obatnya khusus untuk membunuh virusnya, kan tidak ada. Jadi ya kita cukup dengan makan yang banyak, makan bergizi, multivitamin mungkin, atau pelindung hati seperti itu saja. Dan kita harapkan memang virus itu sembuh sendiri nanti dalam tubuh pasien tersebut. Asal daya tahan tubuhnya juga harus baik untuk melawan virus itu. Artinya hepatitis A, B, C, D, dan E itu semua penyebabnya itu virus ya, Dok? Iya. Gitu ya? Betul. Pada peradangan hati itu kan nggak cuma virus ya? Betul. Tapi ini kan kita spesifik bicara hepatitis yang sangat-sangat misterius. Kan begitu. Terus ini Dokter Gis, karena maraknya kasus hepatitis misterius ini ya di beberapa negara, terus di Indonesia kan kemarin juga sudah di Tulungagung atau apa, itu kebenarannya bagaimana, Dok? Maksudnya kita di Indonesia ini bagaimana ini perkembangan dari penyakit ini? Baik, memang di Indonesia ini kita juga
bisa lihat sebenarnya di kanal Kementerian Kesehatan yang selalu update setiap minggu sekali. Sampai dengan data yang saya lihat per tanggal 17 Mei 2022 kemarin tercatat ada 27 kasus yang dilaporkan. Hanya 1 kasus yang probable. Probable itu dalam arti yang mendekati hepatitis misterius tadi. Jadi gejalanya sudah seperti gejala hepatitis misterius tadi. Ketika dicek penyebabnya hepatitis A, B, C, dan E semuanya negatif. Itu hanya 1 kasus dari 27 tadi. Dok, maaf, saya potong. Terus kalau yang apa namanya A, B, C, D, dan E itu negatif, tapi si anak ini bagaimana status COVID-nya, Dok? Ya, jadi itu juga lagi dihubungkan sekarang saya ulangi lagi jadinya. Jadi hepatitis misterius tadi itu penyebabnya kan masih belum diketahui. Yang tadi saya katakan ada penyebab hepatotropik sama non hepatotropik tadi. Ternyata banyak peneliti juga menduga memang apa karena ini terkena varian baru dari COVID yang spesifik untuk anak menjadi gejalanya seperti hepatitis akut tadi. Kita masih belum bisa membuktikan dan di WHO pun juga masih belum bisa membuktikan itu. Ada juga yang bilang bahwa ini terkena post COVID atau sudah pernah terkena COVID, terpapar COVID, kemudian dia terkena gejalanya jadinya seperti aneh seperti ini, seperti hepatitis yang seperti ini gitu. Atau virus-virus lain yang diduga sekarang yang mendekati adalah adenovirus yang sekarang sedang dibicarakan, yang diduga seperti itu. Tapi masih belum bisa dibuktikan karena memang ketika dicari penyebabnya ternyata belum ketemu, tidak ditemukan agen atau patogen yang spesifik yang menyebabkan hepatitis akut pada anak tersebut. Berarti dari 27 kasus yang ada di Indonesia itu yang 1 probable mungkin ya? Itu artinya status COVID-nya juga negatif, Dok? Itu yang saya nggak tahu. Belum tahu ya. Belum ya. Artinya belum ada update lagi lah. Saya juga nyari-nyari kok belum ada gitu loh. Ya. Dan beberapa kasus masih sebanyak mungkin 13 kasus itu masih pending. Jadi pending itu sedang menunggu pemeriksaan serologi A, B, C, D, dan E hepatitis tadi itu masih menunggu hasil. Itu yang 13-nya sudah discard, itu sudah bukan kasus itu. Ternyata ditemukan patogen, ternyata hepatitis A-nya positif, ternyata ada yang hepatitis B-nya positif. Ternyata ada demam berdarah dengue, ternyata ada tipes seperti itu. Oke, dan artinya pemerintah kan juga nggak tinggal diam ya, Dok ya. Ini betul. Mungkin dengernya kan RSPI ya sama UI mungkin yang mungkin melakukan riset lebih dalam untuk hepatitis yang misterius ini ya. Iya, betul. Itu gitu. Ini Dokter Gis. Kalau untuk tata laksana sendiri gimana, Dok? Di Vaskes ya pastinya. Di rumah sakit gitu gimana, Dok? Kalau kita ada pasien ditemui kok gejalanya ada kemiripan dengan yang disebutkan Dokter Gis tadi. Ada diare, mual, muntah, terus kemudian kencingnya juga kayak teh gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya, sekarang untuk tata laksana ada yang bisa dilakukan di rumah sakit perifer dan ada yang harus dirujuk memang. Ketika pasien datang dalam kondisi yang masih baik kondisinya, dalam artian tidak ada penurunan kesadaran, kondisi umumnya masih baik dengan gejala yang seperti tadi, masih bisa kita rawat. Sebenarnya untuk perawatan seperti yang saya jelaskan tadi, untuk saat ini tidak ada terapi spesifik untuk mengatasi virus atau mengatasi patogen penyebab hepatitis ini. Cukup dengan terapi suportif saja. Jadi gejalanya apa ya kita obatin itu. Tapi kalau kondisi semakin buruk, semakin menurun, ya kita harus rujuk ke rumah sakit yang di atas kita, yang punya fasilitas atau perlengkapan yang lebih lengkap dibanding rujuk tadi itu. Oke, jadi bisa disimpulkan Sobat SOS, kalau ada putra atau putrinya yang memang mengalami gejala spesifik seperti yang dijelaskan Dokter Gis tadi, ada diare, mual, muntah, sampai dengan mata itu sudah kuning gitu ya, Dok ya. Terus kemudian mungkin kulit atau kencingnya juga sudah seperti warna teh atau segeralah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dapat pertolongan pertama dulu. Untuk selanjutnya seperti apa, mungkin nanti misalnya datang ke Kasih Bunda gitu, nanti Kasih Bunda seperti apa, kalau memang masih bisa melakukan atau merawat gitu, nanti dirawat di sini. Kalau memang sudah berat, terpaksa memang harus dirujuk ke rumah sakit
yang lebih tinggi. Gitu ya, Dokter Kis ya? Ya, sebenarnya saya tambahkan lagi. Sebenarnya untuk membawa ke fasilitas kesehatan itu jangan menunggu sampai anaknya timbul kuning, timbul beraknya pucat, kuncingnya seperti teh, itu sudah masuk gejala spesifik, itu sudah hampir terlambat nanti. Ketika sudah ada gejala prodromal, segera bawa periksa saja sebaiknya seperti itu. Jadi sebelum terlambat nanti, sebelum drop kondisinya, segera dibawa dulu untuk diperiksa. Ya, intinya jangan kondisi sudah memburuk itu baru dibawa ke rumah sakit. Dari awal sampai akhir kayaknya kita saking misteriusnya itu ya, Dok ya. Kita sampai serius terus ya, Dok ya. Dari awal gejalanya seperti apa, nggak tahu juga definisinya mau hepatitis misterius seperti apa gitu, sampai dengan tata laksana sudah kita bahas di podcast ini ya, Dok. Nanti sobat SOS ini kok apa saking misteriusnya semua itu jadi serius kita pembicaraannya, kan begitu. Oke, terus kita lanjut, Dok. Next bagaimana dengan pencegahan itu sendiri, Dok? Artinya ini kan semua mama-mama ini kan panik ya. Yang pasti panik itu pasti, Dok. Gitu. Papa juga panik. Oh iya pasti. Kalau mama panik otomatis. Jadi artinya kalau sudah panik itu kan kita bingung mau ngapain. Kok jangankan udahlah pokoknya dibawa ke rumah sakit, kadang aja nggak kepikiran sampai di situ gitu. Pokoknya kita nggak ngerti apa-apa, udah panik duluan aja, udah bingung, udah nangis, itu pasti kan gitu. Lah ini gimana, Dok? Tolong dijelaskan gimana itu untuk pencegahannya lah paling tidak gitu. Baik, benar memang kata Ibu Rika tadi, orang tua pada panik semua. Yang perlu dilakukan saat ini pertama kali ya jangan panik, tetap tenang saja. Intinya kalau anak ada gejala seperti itu, sebaiknya segera dibawa periksa ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang harus dilakukan di rumah lagi adalah cuci tangan, sering mencuci tangan. Itu sudah sangat baik sekali itu untuk mencegah saat ini hepatitis ini ataupun untuk mencegah COVID ya. Jadi rajin-rajin cuci tangan, memakai sabun, air mengalir atau hand sanitizer. Kemudian masaklah makanan sampai dengan matang sempurna. Jadi makanan harus dipanaskan atau dimasak secara sempurna supaya virus, bakteri ataupun agen yang lain mati. Maaf, itu pun dibantah sama mama-mama. Emang ada nih mama-mama yang kasih anak itu enggak matang gitu, Dok? Ada, telur setengah matang. Oh gitu. Ada, Masti. Oh iya, karena itu jadi ribut juga. Emang ada gitu loh. Oh ya, oke. Berarti artinya kalau yang setengah matang itu jangan sebaiknya ya. Untuk semua makanan untuk anak sebaiknya dimasak dengan matang sempurna, matang benar matang. Gitu. Well done lah ya. Well done, betul ya. Kemudian gunakan alat makan yang dibersihkan dan jangan share dengan orang lain. Artinya alat makan juga harus bersih. Apa yang kita masukkan dalam mulut kita, baik itu makanannya ataupun tempatnya, wadahnya ataupun alat yang kita gunakan untuk masukkan makanan ke mulut kita juga harus bersih, gitu ya. Kemudian meskipun itu dengan anggota keluarga sendiri ya, Dok, sebaiknya, lebih baik jangan share gitu. Betul, ya. Sebaiknya jangan share. Iya. Jadi sobat SOS, seperti yang Dokter Kis sampaikan, jadi jangan mama-mama jangan memberikan makanan untuk putra-putrinya itu makanan yang tidak matang sempurna. Seperti tadi dicontohkan telur setengah matang atau yang lainnya. Intinya masak sempurna. Itu yang paling bagus untuk saat ini. Terus kemudian untuk peralatan makan gitu, tolong jangan di-share. Jangan di-share dengan anggota keluarga yang lain, apalagi dengan orang lain. Gitu ya, Dok ya? Oke. Terus, Dok, lanjut, Dok. Tadi untuk penyebab lainnya yang masih diduga adalah penyebab dari adenovirus tadi. Itu dikatakan bisa menular lewat droplet. Jadi sama seperti COVID, mirip ya. Jadi pencegahan berikutnya adalah memakai masker ketika berada di luar ruangan. Harusnya di dalam ruangan pun juga harus tetap memakai masker. Ya, untuk mencegah penularan yang seperti ini. Kemudian jaga jarak juga sama tadi ya, jaga jarak itu untuk mencegah penularan melalui droplet. Jaga jarak, memakai masker, cuci tangan, sama seperti pencegahan penyakit-penyakit menular yang lainnya. Ada lagi, Dok, pencegahan yang lain? Itu aja, pokoknya perilaku hidup bersih dan sehat itu saja yang harus dilakukan di rumah. Jadi intinya kita semua harus tetap melakukan PHBS. Jadi COVID ini
Ada untung ada ndaknya ya dok ya. Nanti kalau untung saya dihujat nih semua. Jadi artinya selama ini warga 62 itu kadang itu gimana COVID memangnya bisa masuk gitu. COVID tebal lah kita gitu. Tapi toh kenyataannya kita juga mengalami pandemi yang memang sudah 2 tahun ini ya dok. Dan ini ada tiba-tiba ada hepatitis akut berat dan misterius. Ini pun tetap jangan lupa sobat SOS tetap melakukan PHBS. Gitu ya dok ya. Nah, oh iya, ada tambahan juga, lengkapin juga imunisasi anak, apapun itu, untuk mencegah atau untuk membuat daya tahan tubuh anak juga semakin optimal. Ya, itu yang mau saya tanyakan dok. Jadi kalau untuk vaksinasi itu kan termasuk salah satu pencegahan ya dok ya. Betul. Jadi lebih baik pencegahan lah daripada pengobatan, kan begitu. Jadi tolong dijelaskan dok, dari hepatitis A, B, C, D, dan E itu apakah sudah ada semua untuk vaksinasinya atau bagaimana? Silahkan dok. Yang ada saat ini itu adalah imunisasi hepatitis A dan hepatitis B. Kita mulai dulu yang hepatitis B. Saat ini sudah diberikan dimanapun bayi tersebut lahir, sejak awal sudah diberikan ya. Kita kenalnya dengan HB0, mungkin sobat SOS sudah pada tahu HB0 itu apa. Jadi imunisasi hepatitis B 0 atau pada saat segera setelah lahir itu sudah mulai diberikan imunisasi hepatitis B karena memang penularannya bisa dimulai sejak awal, sejak lahir tersebut. Oleh sebab itu diberikan sejak lahir. Kemudian imunisasi hepatitis A juga sudah bisa mulai diberikan kepada anak-anak, namun usia anak harus minimal 1 tahun. Jadi 1 tahun ke atas sudah bisa diberikan imunisasi hepatitis A. Untuk imunisasi hepatitis C, D, dan E untuk saat ini masih belum ada. Ya. Oke, berarti kalau untuk pencegahannya dengan vaksinasi itu hanya untuk hepatitis A sama hepatitis B ya dok. Terus kemudian kalau hepatitis B itu kan itu tadi kan ditularkan pada saat lahir pun bisa. Itu berarti kan mamanya positif dulu dok. Ya. Nah, berarti kan kalau dikasih bunda itu kan tata laksananya kalau satu periode kehamilan itu kan salah satunya juga cek untuk HbSAg. Ya. Pada saat masih hamil ya. Itu berarti memang itu ya ada benefit ya dok ya. Jadi ketika memang melahirkan itu si baby pasti positif dong dok. Ya, belum tentu. Belum tentu. Ya. Tapi kan kalau memang itu lahir langsung dikasih imunoglobulin gitu. Ya, betul. Jadi memang ketika ibu tersebut terdeteksi ada HbSAg, itu berarti kan ada komponen hepatitis B ada dalam ibunya. Ya. Kita mencegah penularan ke bayinya dengan cara kita imunisasi hepatitis B. Ya. Selain itu juga kita tambahkan imunoglobulin atau imunisasi pasif. Jadi kita berikan kekebalan yang sudah ada langsung itu kepada bayinya dengan harapan supaya bayinya tersebut tidak tertular oleh ibunya. Iya, oke. Jadi intinya sobat SOS, meskipun itu ibu yang hamil itu kena HbSAg positif, tapi belum tentu baby itu HbSAg-nya juga positif ya dok ya, atau terpapar hepatitis B. Artinya kalau dikasih bunda sobat SOS tahu, karena screening itu sudah dilakukan pada saat periode kehamilan. Jadi ketika itu jadi mama-mama gitu yang hamil itu di screening terus HbSAg positif, itu jangan khawatir. Jadi nanti baby pun itu akan ada treatment ya dok ya. Jadi mulai vaksinasi dan juga imunoglobulin gitu ya dok. Betul. Oke. Terus kemudian dok, hepatitis B ini kan jadi bayi pun sudah dapat, dewasa juga. Nah itu dosisnya bagaimana dok? Kalau untuk mencegah hepatitis A maupun hepatitis B bisa dilakukan imunisasi. Jadi tidak hanya anak-anak saja yang bisa mendapatkan imunisasi hepatitis A dan B, dewasa pun juga bisa. Namun berbeda dosisnya nanti. Berbeda dosis dengan yang digunakan untuk anak-anak. Ya. Kalau untuk dewasa itu mulai usia berapa dok? Kita batasan usia anak saja ya. Jadi di atas 18 tahun ikut dewasa boleh sudah dilakukan imunisasi. Gitu. Tapi nanti perlu pengulangan lagi nggak dok? Ada nanti jadwalnya. Di dewasa punya sendiri. Itu ya. Anak kita juga punya sendiri jadwal ulang. Oke, dokter Kis.
paling enggak sudah ada pencerahan deh kalau seperti ini ya, gitu loh. Saya rasa Sobat SOS juga cukuplah dengan KIE dari Dr. Kis. Saya rasa cukup cukup jelas sih ya, explain-nya tadi. Terus ini Dr. Kis, sebelum kita akhiri podcast ini ya, kalau si anak sudah dapat vaksinasi A, sudah dapat vaksinasi A, vaksinasi B gitu ya, itu artinya apakah pasti tidak mungkin lah nanti kena kena hepatitis misterius itu gitu? Baik, memang itu tadi yang saya paparkan di depan ya Sobat SOS, bahwa hepatitis yang misterius ini kan belum diketahui penyebab pastinya itu apa. Namun dengan upaya vaksinasi atau imunisasi hepatitis A dan hepatitis B, setidaknya lah kita melindungi hati atau liver anak-anak kita atau liver kita sendiri yang tadi. Ya, jadi paling tidak ada perlindungan untuk virus hepatitis A dan virus hepatitis B spesifik untuk penyakit tersebut kita terlindungi. Namun untuk hepatitis misterius ini tidak spesifik untuk melindungi virus hepatitis yang misterius ini. Ya. Gitu. Oke, namanya aja misterius ya Dok ya. Akut berat misterius. Jadi pasti juga pencegahannya sih belum ada gitu ya Dok ya. Jadi Sobat SOS tetap jangan lupa untuk putra-putrinya tetap dilakukan vaksinasi A dan vaksinasi B. Meskipun gitu ya Dok ya. Meskipun itu tidak menjamin tidak bakal kena hepatitis yang sangat-sangat misterius ini. Saya rasa cukup untuk podcast pagi ini. Dr. Kis ada untuk aktivitas yang lain, ada praktek. Terus kemudian sebelum kita akhiri podcast ini, silahkan Dr. Kis untuk memberikan closing statement atas podcast pagi ini. Silahkan Dok. Baik Sobat SOS, adanya pemberitaan yang marak akhir-akhir ini tentang hepatitis misterius atau hepatitis of unknown origin ini, jangan panik yang pertama ya. Jadi tetap lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Jaga anak-anak kita dengan cara mencuci tangan, sering-sering cuci tangan, kemudian masak makanan dengan matang yang sempurna, kemudian peralatan makan juga buat yang bersih ya sebelum dikonsumsi, makanan cuci juga yang bersih sebelum dikonsumsi, kemudian tetap memakai masker dimanapun berada, terutama berkumpul-kumpul dengan orang, tetap jaga jarak, dan tetap waspada seketika ada anak-anak kita muncul dengan gejala demam, kemudian mual, muntah, tidak nafsu makan, diare, sakit perut, segera cepat bawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat supaya nanti cepat mendapatkan penanganan. Ketika sudah didapatkan gejala yang spesifik seperti mata kuning, kemudian kulit kuning, kencing seperti teh atau berwarna lebih gelap, atau berak berwarna putih, pucat, atau seperti dempul, segera kalau itu tidak bisa menunggu, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan atau pemeriksaan yang lebih lanjut. Oke, terima kasih Dr. Kisinger atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga, dan jangan kapok ya Dok ya. Nanti pasti akan kita undang lagi di podcast berikutnya. Siap. Gitu. Demikian tadi podcast dengan Dr. Kisinger Puguh Pramana untuk penjelasan hepatitis misterius yang pastinya sudah sangat bisa dimengerti oleh sobat SOS. Jangan lupa Mam, untuk prakteknya Dr. Kis bisa dilihat ada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jangan lupa untuk segera berkonsultasi apabila ditemukan gejala-gejala seperti yang disampaikan oleh Dr. Kis tadi. Terima kasih Sobat SOS yang sudah mau meluangkan waktu untuk melihat podcast bersama dengan Dr. Kisinger Puguh Pramana, spesialis anak. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber yang pasti juga lebih menarik. Terima kasih dan bye.